berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Polri ada 2 BB yang mengandung sianida. Berdasarkan data itu, kemudian ada rentang volume. Volumenya berkisar yang terendah itu 12,8, yang tertinggi 27,2. Jadi rentangan volume yang kemungkinan masuk itu berkisar di situ berdasarkan data yang diberikan oleh laboratorium forensik Polri. Jadi saya tidak berani mengatakan apa harus 20, Iya. karena saya tidak melakukan percobaan itu. Oh, begitu. Ya, yang saya lihat di sini adalah dasarnya reaksi penetralan tadi, bahwa ada peningkatan pH. Baik. Tadi saudara sampaikan juga tanda-tanda orang ya yang meninggal karena sianida itu ada pada saat dia minum ada iritasi, pusing-pusing dan kejang-kejang. Terus kalau di bibirnya itu atau apakah ada semacam buih, kebiru-biruan, hitam, atau ada rasa gatal-gatal misalnya kalau ada kepercik ke tangan begitu? Bagaimana menurut saudara itu? Saya membaca dulu literatur, kira-kira ketika orang keracunan akan sianida, apa yang literatur sampaikan. Yang literatur sampaikan umumnya adalah iritasi, kemudian pusing. Setelah pusing dia akan terengah-engah karena kekurangan napas. Kemudian setelah itu kejang, kemudian tidak sadarkan diri. Tanda-tanda lain? Tanda-tanda lain Tujuan saya itu? tidak fokus karena itu mungkin diberikan oleh efek racun secara umum. Saya hanya fokus pada efek racun yang diberikan oleh sianida, sehingga saya ambil dari literatur, kemudian saya sondingkan dengan apa yang ada di BAP yang ada. Jadi seperti yang ada busa begitu, berair begitu keluar Ya. dari mulut. Hal itu mungkin terjadi secara umum, orang keracunan pasti Iya. ya Kebiru-biruan bibirnya. kebiru-biruan karena kekurangan napas, itu ciri dari kebiruan. Itu Akibatnya merupakan sifat atau ciri daripada sianida juga? ciri dari kekurangan napas, kekurangan Kekurangan oksigen dari sel secara umum. Berarti termasuk itu ya. Ya. Terus itu tadi ya kalau misalnya kena dia ke lengan, ke tangan begitu melepuh atau Kalau ada kena gatal-gatal? ke tangan dia melepuh atau iritasi tergantung dari organ yang kena. Umumnya Organ tubuh terjadi yang bersangkutan. iritasi tingkatnya juga tergantung dari organ yang kena dan sensitivitas dari yang terkena. Saudara katanya ahli racun, jadi ada berbeda kalau begitu dengan ahli toksikologi sebelumnya. Mereka mengatakan juga akibat daripada percikan atau kena ke tangan misalnya atau ke badan itu bisa mengakibatkan gatal. Saudara itu bagaimana? Gatal adalah reaksi dari alergi tadi, reaksi dari iritasi dia bisa gatal. Reaksi dari iritasi bisa Iya, gatal. ketika teriritasi, perih, pasti kita akan menggaruk seperti gatal. Begitu. Ya. Nah, kemudian sianida yang ditemukan di dalam lambung tadi sudah sangat kecil ya, 0,2 ml. Ya. Dalam air sini sudah tidak ditemukan lagi. Betul. Tetapi kafein masih ditemukan. Betul. Akibat korban diotopsi setelah menurut catatan saudara tadi 3 sempat, tapi memang menurut saudara catatan kami di sini juga 5 hari. Ya. Betul ya, 5 hari ya? Ya. Meninggal dunia. Apakah masih perlu mencari sianida ke otak misalnya atau ke jantung? Apakah akan ditemukan di sana sianida? Tadi saya sudah sampaikan dalam pertanyaan saudara pembela hukum, pengacara, ada yang namanya bukti kebenaran ketika kita minum zat asing atau sering disebut dengan xenobiotika, dia akan meningkat konsentrasinya, kemudian turun landai. Pada fase landai ini disebut dengan
fase kesamaan konsentrasi antara darah dengan organ. Sehingga ketika kita seorang farmasis meneliti kadar di dalam organ, tidak mungkin organnya diambil. Kita hanya ngambil, misalnya kita meneliti konsentrasi obat di dalam darah, di dalam organnya. Tidak mungkin kita akan ngambil organ manusia, kita ambil darahnya, kemudian kita periksa. Pada fase ini sudah dinyatakan bahwa kebenarannya diakui akan terjadi konsentrasi yang hampir mirip dengan di darah. Begitu ya. Baik, kalau begitu bagaimana untuk memastikan korban itu meninggal akibat keracunan sianida, sementara sianida hanya ditemukan 0,2 mg dalam lambung dan tidak ditemukan di bagian-bagian lainnya? Tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika tidak diketemukan, saya mengelusidasi dari kejadian yang ada bahwa pertama, tanda-tanda gejala keracunan yang dialami oleh korban. Kedua, kadar konsentrasi dari sianida di dalam kopi yang tersisa. Ketiga, pH lambung. Keempat, kondisi dari permukaan lambung tersebut. Kemudian di sini saya elusidasi dari informasi itu, memprediksi kira-kira atau menerjemahkan kira-kira berapa jumlah sianida yang masuk. Berdasarkan reaksi penetralan, di sini saya prediksi sejumlah itu yang masuk ke dalam lambung. Jadi ketika dia tersisa tadi yang masuk 183,73 sampai 367,5, segitu yang perkiraannya masuk. Nah, ketika segitu yang masuk, berarti kalau seandainya tidak ada reaksi penguraian setelah kematian, berarti sisanya semua masuk ke dalam tubuh korban. Tapi mungkin juga di lambung terjadi reaksi penguraian yang dijelaskan tadi, sehingga paling tidak sudah bisa dikatakan bahwa yang masuk sekitar seperti itu dan jumlah itu akan melewati lethal dose. Sekarang kalau yang masuk berapa? Faktanya korban meninggal, ditunjukkan lagi bahwa permukaan lambung yang korosif ini yang mengakibatkan atau memfasilitasi terjadinya percepatan absorpsi dari racun menuju darah dan terbawa ke seluruh tubuh, sehingga kemungkinan besar terbawa semuanya masuk. Jadi itu yang bisa saya katakan fakta yang ada, bahwa ketika lambung itu rusak, berarti jumlah sinobiotika yang masuk akan lebih banyak. Ya. Seperti itu. Kemudian bisa saudara tegaskan sekali lagi, tadi sebenarnya sudah ditanyakan oleh rekan hakim, berdasarkan kajian saudara, sebenarnya saudara sudah menyimpulkan bahwa korban itu meninggal akibat minuman kopi bersianida. Tapi tadi saudara agak sedikit bimbang. Bisa saudara menjelaskan dari perhitungan penurunan kadar racun yang ada kemungkinannya racun ditaruh pada antara jam berapa itu? Kalau dari percobaan, jadi penurunan kadar racun itu kira-kira jam 16.30 sampai 16.45. 16.45. Nah, pada saat jam tersebut ada di sana penguasaan kopi. Ya. Tentunya kita kaitkan tadi juga sudah ditanyakan oleh penasihat hukum terkait penyajian. Mulai dari penyiapan bahan tadi ya. Iya. Kopi, kemudian peracikan sampai penyajian. Betul. Hingga kepada pemesan. Betul. Jadi ada beberapa kelompok di sana. Betul. Ya, kelompok
penyiapan bahan